Kejutan Hati, Chapter 9. Rapatkan dirimu dan bersembunyilah di balik punggungku. Sore yang dinanti akhirnya menjelang, dan begitu jam kerja kantor berakhir, Naif lekas merapikan meja kerja. Tumpukan berkas yang tadi berserakan di atas meja, ia tata rapi dan diletakkan di rak. Kemudian dimatikan itu komputer sebelum meninggalkan ruang kerja tersebut. "Maaf, saya pulang duluan," pamitnya pada rekan kerja di meja sebelah. "Rasa-rasanya mau kencan nih," sahutnya menggoda. Lewat senyuman, laki-laki itu menggubris. Segera ia tancap itu motor, meninggalkan kantor, menjemput sang penakluk hati berada di dalam toko. Nailufer tengah gelisah menunggu kedatangan Naif, sebab itu telah lewat dari jam yang dikatakan. Ya, hanya lewat 5 menit dan ia sudah tak bisa menahan diri. Tidak ingin perkembangan statusnya menjadi perbincangan di luar sana. Hingga sampai di telinga sang kakak, Nailufer berpesan pada mereka, para karyawan, untuk tidak berbicara apa-apa. Maksudnya harus bungkam, tak terkecuali pada siapapun. Dan akhirnya kegelisahan itu terobati. Naif muncul mengendarai motor dan diparkir di tempat yang sama sewaktu ia datang tadi siang. Nailufer tak keluar, sebaliknya menunggu di dalam dengan pandangan lurus menatap pintu kaca. Pun sama para karyawan dalam kebungkaman menggerakkan pasang mata mereka, siap menjadi penonton asmara yang baru mekar. Sedang mulut tak sabar membahasnya. Dan manakala Naif muncul, ia, Nailufer, mempersembahkan senyum cantiknya teruntuk lelaki itu seorang. Naif pun membalas senyuman itu. "Maukah menghabiskan waktu bersamaku?" ajaknya begitu berhadapan. Oh, mereka para penonton turut meleleh, apalagi yang diminta jangan dipertanyakan lagi. "Kemana?" Dengan nada gugup, Nailufer mengajukan tanya. Ke tempat di mana hanya kita berdua," terang Naif. Nailufer tak menyahut, hanya memberikan senyum, dan itu sudah lebih dari sekedar jawaban. "Begitu," serunya, dan dalam sekejap mata berbalik badan, mengambil tas serta ponsel di loker belakang meja kasir, seolah dunia hanya diisi mereka berdua. Mereka, para karyawan, tak dianggap keberadaannya lagi. Keluar begitu saja, tanpa pamit atau sekedar berpesan ini itu. Dan begitu sepasang kekasih itu telah melewati pintu masuk, mereka, para penonton, heboh tak karuan dalam persembunyian mereka. Rasanya masih kemarin mereka berselisih, tapi sekarang malah berbeda cerita, bisik seorang karyawan dari tempat persembunyian bersama 2 temannya. "Itulah cinta," dan mereka terlihat saling melengkapi. Balas yang lain turut senang. Mereka yang dibicarakan, maksudnya Naif serta Nailufer, bergegas meninggalkan toko, memanfaatkan waktu setidaknya hingga toko ditutup jam 5.30 petang nanti. Terlihat dengan canggung, Nailufer duduk menjaga jarak di boncengan, juga tak mau berpegangan. Sebenarnya Naif mengetahui, ia hanya tak ingin menegur, biarkan semuanya berjalan dengan natural seperti perasaannya terhadap wanita itu. "Kemanakah ini?" tanya Nailufer cemas. Apa yang dicemaskan? Apakah takut pria itu membawanya pergi dan tak kembali lagi? Atau memiliki niatan jahat? Bukan seperti itu. Nailufer hanya cemas berpapasan atau ketahuan oleh Azad atau orang-orang Azad, itu saja. "Apa kau tak mempercayaiku?" balas Naif. "Tidak, keluargaku sangatlah ketat," terang Nailufer dengan nada rendah berbicara. "Begitukah? Jika begitu, rapatkan dirimu dan bersembunyilah di balik punggungku," kata Naif mengambil keuntungan dari rasa cemas. Dan dengan patuh, Nailufer yang masih canggung akhirnya bergeser maju, merapatkan diri. Kedua tangannya pun bergerak memeluk pria itu serta menyandarkan kepalanya ke punggung, menyembunyikan wajah dari dunia yang bersiul-siul.
Naif tersenyum bahagia, seakan hatinya kini membumbung tinggi oleh cinta. "Nilu," tegurnya dengan suara rendah. Tidak, hanya memastikan kau tak tertidur," kodanya, yang dibalas dengan cubitan oleh Nelufer. "Au," ringis Naif, walau tak merasakan sakit. Ya, rasa itu kalah oleh asmara, sampai tak merasakan rasa lain selain senang dan senang. Sore yang indah. Akhirnya laju motor itu terhenti di sebuah bukit yang cukup jauh dari pemukiman. Rumput serta bunga-bunga liar tumbuh melukiskan keindahan, dipercantik oleh jejak aliran sungai di bawah sana. Sungguh tak tertandingi. Meski enggan melepas pelukan, Nelufer pun turun dan menyambut uluran tangan Naif. Bersama-sama keduanya menaiki bukit dengan saling menggenggam tangan. "Kenapa kau membawaku ke tempat ini?" tanya Nelufer saat mereka telah duduk berdua di atas bukit. Karena aku tahu duniamu hanyalah istana megahmu saja," jawab Naif. "Ya, kau betul. Alasan lainnya?" cercanya menuntut jawaban berbeda. Jawaban yang didambakan seorang yang baru menjadi pujangga cinta. Apa ya? Hanya ingin bersamamu menikmati keindahan dan kesunyian alam. Cukup berdua tanpa kehadiran orang lain," terang Naif menatap hamparan hijau di bawah sana. Pemukiman nampak berjejer rapi, bak surga yang dihadiahkan. "Apa kau berniat menyatakan cinta di sini?" goda Nelufer. Seketika Naif memutar kepala. Dipandanginya Nelufer dengan senyum menghiasi wajah. "Perlukah ritual itu saat perasaan ini sudah jelas?" ucapnya. Nelufer tak menyahut. Sungguh pernyataan itu tak diperlukan lagi. Dan mungkin itu terlalu klise. Alih-alih menimpali, ia sandarkan kepala ke bahu sang kekasih. "Aku ingin hidup bersamamu. Apa ini terlalu dini?" ucapnya menerawang jauh ke depan. "Aku pun ingin bersamamu dan hanya terpisahkan oleh maut," balas Naif. "Jangan berbicara maut, itu membuatku merinding," tegur Nelufer. Naif tersenyum lebar. Jujur, itu kali pertama baginya seseorang mencemaskan dirinya. Dan entah kenapa hatinya kian luluh pada wanita itu. Mulutnya pun kian lebat berbicara masa depan serta keinginan bersama. Tak terasa, tiba-tiba langit sore yang tadinya cerah tak ternoda oleh awan mendadak gelap. Pertanda hujan akan segera turun. Cepatlah Naif bangun. Ia ulurkan tangannya untuk membantu Nelufer berdiri. Cuaca ini memang sulit diprediksi," umpat Naif sewaktu berlari kecil menuruni bukit. Dan belum juga mulutnya benar-benar rapat, hujan mengguyur mereka. Naif mempererat genggaman tangan sembari terus berlari menuruni bukit mencapai motor. "Bagaimana ini?" Nelufer mengusap rambutnya yang separuh basah. "Ada mantel," kata Naif. Ya, ia memilih menyerahkan mantel hujan yang ia ambil di jok motor pada Nelufer, sedang dirinya dibiarkan basah kuyup. Nelufer sempat menolak, walau pada akhirnya tetap saja ia memakai mantel tersebut. Derasnya hujan memaksa Naif membawa motor dengan laju pelan. Itu karena jalanan cukup licin dan beresiko. Andai hanya seorang, pasti ia sudah mengebut. Toko telah sepi kala mereka sampai. Berlarilah Nelufer mencapai emperan toko, lalu melepas mantel yang dikenakan. Naif menyusul kemudian setelah memarkir motor. "Kau harus mengeringkan tubuhmu," kata Nelufer cemas. Cepat-cepat ia ambil kunci yang diselipkan di dalam pot bunga, lalu mendorong pintu toko dan menyuruh Naif masuk. "Lantai akan basah," tolak Naif. "Mereka akan membersihkannya besok," timpal Nelufer. Terpaksa masuklah Naif. Lewat petunjuk wanita itu, ia berjalan cepat menuju kamar mandi karyawan yang berada di samping gudang. Nelufer sendiri berlari ke ruang pribadi yang berada di samping meja kasir. Bola mata wanita itu mencari apa saja yang bisa digunakan sebagai pakaian ganti. "Oh, ini," serunya
dan menyambar handuk. Segeralah ia keluar, mendatangi Naif yang tengah berada di kamar mandi. Ia ketuk pintu kamar mandi dan memanggil. "Ini aku bawa handuk," teriak Nelufer dari luar. Hanya daun pintu dibuka oleh Naif. Kemudian satu tangan menjulur keluar untuk mengambil handuk tersebut. Selagi menunggu Naif yang sedang membersihkan diri, Nelufer berdiri di depan pintu dengan sabar. "Oh Tuhan," Naif terkejut, tak mengira Nelufer berdiri di samping pintu kamar mandi. "Kau bisa menggunakan kamar, biarkan pakaianmu kering dulu." "Bagaimana bisa kering, Nona?" balas Naif. Itu ada kipas," tunjuk Nelufer. Naif tak menyahut. Bertelanjang dada membuat pria itu tak nyaman alias canggung. Lekaslah ia menghilang dari pandangan. Sedang Nelufer sendiri memasuki kamar mandi hanya untuk mengambil pakaian basah Naif. Ia peras berulang-ulang hingga air tak menetes, kemudian dibentangkan di dekat kipas. "Lantai basah, biarkan saja," ujarnya, mendapati air menetes ke lantai meski sebelumnya ia sudah memeras pakaian tersebut. Selesai dengan itu, Nelufer datang menyusul. "Maaf membuatmu kehujanan," serunya begitu berada di dalam kamar pribadi. Sungguh kemunculan Nelufer mengagetkan Naif. Ia yang tengah duduk di tepi kasur sontak bangkit, kaget wanita tersebut. Sedang ia, Nelufer, dengan polosnya berjalan mendatangi pria itu. "Pakaianmu sepertinya juga basah," kata Naif menutupi kecanggungan. "Tidak terlalu," balas Nelufer, namun tubuh berkata lain. Terlihat ia sedikit menggigil kedinginan. Bibirnya pun terlihat membeku. Pasti itu kali pertama dirinya diguyur hujan, pikir Naif. "Apa kau kedinginan?" ucap Naif tiba-tiba. Nelufer tak menjawab. Sebaliknya, dua matanya berkedip sekali, sedang mulut membingkai senyum meski tipis. Oh, respon itu tanpa sadar membangkitkan bara asmara pada diri Naif. Mulutnya tak lagi bersuara, hanya tatapan mata lurus menatap Nelufer lekat. Dan setan apa yang datang menghampiri? Tiba-tiba keduanya berjalan dengan mata saling beradu tatap, sedang mulut rapat terbungkam. "Nelufer," suara Naif terdengar begitu berat, seberat godaan birahi yang tak bisa dikontrol. Sahut Nelufer tak kalah berat serta resahnya itu suara. Sungguh itu memancing hasrat Naif. Perlahan dalam ketidaksadaran, satu tangannya bergerak mendarat di pinggul Nelufer dan menarik wanita itu ke dekapan. Ia yang ditarik menyambut dengan geliat tubuh yang mendamba. "Nelufer," sekali lagi ia sebut nama wanita itu. Kali ini suaranya terdengar parau. Separuh sorotan mata. Nelufer tak menyahut, namun debaran jantung mampu dirasakan oleh pria itu. Dan perlahan keduanya kian mengetatkan diri hingga saling sesak dada mereka, sesak oleh birahi yang sudah tak bisa dikendalikan. Dingin menggigil berganti panas membara, masih beradu tatap. Kecupan bibir Naif melesat lembut di bibir Nelufer. Dalam sekejap, ritme kecupan lembut itu memanas dan memburu. Suara desahan seakan memercikkan benih-benih birahi ke ubun-ubun. Seolah tak menemukan kepuasan, ciuman itu menjadi candu. Naif telusuri lekuk bibir Nelufer. Wanita itu terdiam pasrah, menikmati gelombang panas yang kian membakar sekujur tubuh. Tanpa disadari, mulutnya mulai mengerang, dan itu kian menghasut kehilafan sang lelaki hingga terperosok pada lembah dosa. Tak puas lewat kecupan, bibir Naif bermanuver menurun ke bagian bawah telinga. Nelufer rapat memejamkan mata, sedang dua tangannya yang tadi pasif mencengkram erat belakang kepala Naif. Begitulah mulanya gejolak cinta itu dimainkan, hingga tanpa sadar keduanya telah terjatuh di atas ranjang dalam permainan birahi menyesatkan. Pakaian basah yang tadi membungkus tubuh perlahan Naif lepaskan. Nelufer tak mencegah,
Matanya terpejam merelakan mahkotanya pada sang kekasih hati. Oh Tuhan, mata Naif terjungkal memandangi tubuh wanita itu untuk kali pertama. Tenggorokannya seketika kering oleh dahaga birahi yang membujuknya untuk menjamah tubuh ranum Nilofer. Nilu sayang, bisik Naif di telinga meminta persetujuan. Nilofer tak menyahut, dua mata juga masih terpejam. Dua tangannya yang mendarat di pinggul Naif juga tak ditarik. Akhirnya berlanjutlah kehilafan itu menjadi perbuatan dosa. Seketika tubuh Nilofer menggeliat disertai raungan rasa sakit dari mulut. Sadarlah Naif jika dirinya menjadi pria pertama. Nilu, kamu tak bisa dilanjutkan. Nilofer tak menyahut, sebaliknya ia palingkan wajah sampai terbenam ke bantal. Luluhlah Naif dibuatnya. Perlahan satu tangan pria itu mendarat di wajah Nilofer, menyingkap beberapa helai rambut yang menutupi. Lalu sebuah kecupan hangat mendarat di keningnya. Cinta, maaf, tapi ini sudah terlambat. Ucapnya dan melanjutkan kenikmatan yang baru dimulai. Walau sadar perbuatannya sungguh tak bertanggung jawab. Bagaimana Naif bisa menghentikan birahi yang telah memuncak? Kewarasannya kalah oleh tekanan serta rasa ngilu yang butuh pengobatan. Kata maaf masih terlontar dari mulut Naif kala tubuhnya membuat penyatuan. Nilofer menjerit kesakitan. Dua matanya terpejam rapat, sedang dua tangan mencengkram punggung sang kekasih. Nilu, aku berjanji akan menjadikanmu yang pertama dan yang terakhir, ucapnya. Setelah peluh bercucuran menyelimuti, wanita itu tak merespon. Sebaliknya merapatkan diri ke pelukan dengan mata masih rapat terpejam.